itu jalan-jalan ke Pontianak tidak lupa beli serabi, bawa anak imunisasi di posyandu terdekat, tentunya untuk agar generasi Indonesia kuat sampai nanti. Selamat bertemu kembali Sobat Sehat di acara obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat, tentunya di edisi tahun 2026. Nah, alhamdulillah kita saat ini bersama-sama dalam rangka untuk menyuarakan, untuk memberikan informasi kaitan dengan kesehatan yang terkini di kesehatan Kalimantan Barat. Sobat Sehat, alhamdulillah pada Jumat pada kali ini sudah datang di studio kita, studio Rotikap, 3 orang narasumber hebat. Tentunya mari kita sama-sama kenalan dulu. Yang pertama, Ibu Nuria. Asik ya Mbak Lia ya. Iya. Kita semangat. Walaupun dalam edisi hari libur, tapi tetap WH ya. Saya WFO. Oh, Ya. lagi. Dari tetap Mas Manto. Ya. Ya. Tentunya tetap aktif mengikuti kegiatan hari-hari. Iya, gitulah. Ya. Kita Mantau juga. kita keliling pagi-pagi di dalam enggak. Dua ini waktu kerja kayak kupikir 24 jam. Di rumah pun tetap selalu telepon tetap harus standby kan kita. Iya. Sobat Sehat, yang kedua ini narasumber kita Mbak Yuniati. Beliau ada Technical Immunization for Alert Health Security Partner HSP. Iya. Nah, saya ini baru kenal nih apa itu HSP sih Mbak gitu. Oh, baiklah, iya. Terima kasih Pak atas undangannya. Senang sekali bisa diundang dan berdiskusi, ngobrol sambil share informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, Health Security Partner itu merupakan NGO internasional, ya, yang berkantor di Washington DC. Ya. Ya. Mbak Yumi aja jadi salah satu NGO dari Amerika untuk kegiatan kesehatan ya. Iya, dan HSP telah kerjasama lebih dari 30 negara, di mana berfokus pada peningkatan kapasitas lokal untuk ketahanan kesehatan global. Luar biasa, itu berat masa global. Baik, Sobat Sehat, ini narasumber kita paling ganteng di antara yang dua ya, bukan saya. Ini Mas ya, paling ganteng. Kalau saya tidak tega kalau manggil Bapak narasumber ini Bapak, saya sudah terbiasa dengan Mas Anton. Selamat pagi Mas Anton, yang selalu ceria nih. Walaupun sudah lama jadi Purna, tapi saya tidak memandang Mas itu seperti Purna. Gimana aktivitas hari-hari ini Mas? Ya, baik. Terima kasih. Saya sebelumnya menyalami dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya sangat menghargai dengan adanya kegiatan ini, Mas Surya, sebagai host di sini. Saya dipanggil mungkin yang kedua ya. Kalau nggak salah dulu waktu masih jadi aktif. Nah, sekarang udah purna. Aktivitas saya ini kan memang saya sekarang di Perhimpunan Ahli Epidemiologi untuk membantu atau katakanlah kita sebagai mitra pemerintah untuk membantu kegiatan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan juga penguatan imunisasi sama-sama dengan HSP ya, karena memang kami berdua ini sebetulnya dapat apa ya fasilitas kepercayaan dari CDC Jadi tetap masih aktif mau membantu kami ya Mas Anton ya. Iya. Terutama Mbak Lian tadi ya. Iya. Kepala bidang kedua. Baik Sobat Sehat, sudah perkenalan kita dengan 3 narasumber hebat kita pada hari ini. Tentunya tema pada hari ini kita berbicara tentang imunisasi. Imunisasi tentunya pada obrolan kita tanpa batas. Nah, Bu Lia, seminggu lalu kita mengadakan pekan imunisasi dunia ya, bukan nasional lagi ya, dunia. Nah, itu kegiatan imunisasi ini sudah mendunia. Nah, sementara kita mengadakan di Provinsi Kalimantan Barat. Sebenarnya apa yang ingin didapatkan dan apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang kemarin dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Pemda Provinsi dan mitra-mitra kerja kemarin. Oke, terima kasih Pak Surya. Jadi mungkin sekalian informasikan kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi minggu lalu tepatnya tanggal 17 April kita ya di Balai Petitih memang kita mengadakan kegiatan temuan sebenarnya itu adalah temuan ya. Kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat
untuk yang kita harapkan adalah komitmen dari pemerintah daerah dan stakeholder dalam hal ini untuk mendukung program imunisasi. Karena memang kita tahu sebenarnya imunisasi ini udah lama ya Pak Anton ya. Dari tahun 70 dari kita masih kecil-kecil semua kita juga udah diimunisasi. Cuman sepertinya makin ke sini era ya karena mungkin kalau sekarang wah terlalu kencang gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat juga cakupan imunisasi khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini memang tidak mencapai target yang ditentukan gitu ya. Jadi memang secara nasional kita ditentukan bahwa target untuk capaian imunisasi kita adalah sebanyak 80%. 80% Ya. dari kualitas ini anak usia 0 sampai dengan 1 tahun itu ideal ya. Nah, sedangkan di Kalimantan Barat sendiri memang tahun 2025 itu memang capaiannya masih 55,9%. Jadi memang sangat rendah sekali. Nah, bukan hanya di Kalimantan Barat, beberapa provinsi juga hal demikian. Sehingga mungkin dunia pun juga menggaungkan, ayo seluruh dunia ini memang ada pekan imunisasi dunia kan kemarin itu ya. Nah, jadi mengharapkan semua stakeholder, kemudian dukungan pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakat dalam hal ini mungkin menghimbau masyarakat untuk mau membawa anaknya untuk imunisasi. Karena memang kita tahu imunisasi itu adalah upaya kita semua untuk meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh dalam hal ini anak. Sebenarnya sih kalau tema kan imunisasi dunia sekarang kan adalah imunisasi sepanjang usia gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya pada anak, pada balita dan orang dewasa pun ada itu imunisasinya kan gitu. Tapi memang kita lebih konsen selama ini adalah yang kita kenal dengan IDL kan, imunisasi dasar lengkap. Kemudian ada IBL kan, imunisasi balita atau balita lengkap gitu. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya imunisasi tersebut, daya tahan tubuh dalam hal ini adalah anak, itu bisa meningkat untuk beberapa kasus penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi gitu ya. Nah, tapi ya iroниnya tadi saya katakan cakupan itu sangat rendah sekali, sehingga memang banyak anak-anak kita, masyarakat sekarang juga mungkin sekarang juga kita kenal yang sedang marak memang kasus-kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi itu meningkat kasus tersebut. banyak ya. Banyak banget. Kayak selalu campak, ya kan? Oh ya. Kayaknya udah biasa. Nah, kalau kita bilang remut itu udah biasa. Karena campaknya itu dia bukan hanya yang kalau kita lihat hanya manifestasi klinisnya hanya merah saja, tapi dampak komplikasi ya, itu juga. Berarti dampak bawaan dari Iya. penyakit utamanya itu ya. Nah, itu tadi karena rendahnya cakupan tadi sehingga tidak terbentuknya istilahnya kekebalan komunitas. Jadi herd immunity. Jadi semakin rendah cakupan itu tidak terbentuk imunitas di dalam kelompok tersebut. Jadi mudah sekali untuk terserang penyakit tersebut. Ini kasus-kasus P3I terjadi. Difteri juga begitu. Muncul dan memang selalu ada. Kita memang ranahnya wilayahnya adalah yang tadi wilayah zona merah untuk kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut. PD3I kita ketahui. Kalau dari rendahnya itu apa cakupannya secara global ataukah untuk kelas bayi aja atau kita memang ada klasifikasi kan? Yang 80%. Iya, itu target 80% itu untuk IDL. Ya. Capaian Kalbar tadi baru tahun 2025 ya. Itu baru 55,9%. Kemudian untuk tahun 2026 ini trimester 1 ya, triwulan 1 itu hanya baru mencapai 14,2%. Iya, jadi 5,5 deh. Targetnya 14. Nah, 14%. Tapi capaiannya hanya baru mencapai 5,5%. Jadi memang kita belum mencapai target. Sehingga memang itu tadi kita adakanlah pertemuan itu dan itu terus terang didukung oleh karena terus terang secara ini tadi kan kita minta stakeholder segala macam gitu ya. Jadi memang terselenggaranya kegiatan tersebut berkat dukungan dari ASP, kemudian PAI gitu ya, pemerintah daerah ya pastilah gitu ya ininya. Jadi bagaimanapun kita mengupayakan bahwa imunisasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, bagaimanapun masa depan anak-anak gitu ya Pak Anton ya, masa depan anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan salah satu bentuknya untuk menjaga kesehatan anak-anak ini adalah melalui imunisasi. Kalau dilihat dari kondisi yang ada, kira-kira faktor apa yang paling besar sehingga
cakupan itu tidak bisa maksimal lah ya, bukan tidak ada. Iya, Tetap upaya ada ya. ada. Jadi faktornya apa nih Bu kira-kira? Banyak faktor sih Mas Surya ya, mempengaruhi, terkait cakupan ini. Jadi yang memang terbanyak itu adalah, keengganan orang tua ya, Pak Anton, Mbak Yuni, untuk image iya, ada ya. ada image negatif gitu ya terkait ini. Karena kalau misalnya anak nanti kalau diimunisasi nanti jadi sakit gitu kan. Biasanya kan memang, apa ya, efek samping lah gitu ya setelah imunisasi. Biasanya ada gejala misalnya demam gitu ya, kemudian nyeri di tempat suntikan, anak kan jadi rewel. Oh iya. Nah, jadi orang tua kadang-kadang Nah, jadi kadang-kadang gara-gara disuruh ribut. panas gitu kan, nah, jadi nggak mau imunisasi. Padahal sebenarnya itu tidak lama proses itu kan, paling hanya 1 hari atau 2 hari, kemudian itu kan kembali anak akan sehat. Dan kalau kita lihat kasus-kasus tadi yang seperti disampaikan, bahwa rata-rata yang mengalami penyakit tersebut adalah memang tidak diimunisasi ya. Rata-rata ya. Ya, Gitu jadi ya. seperti kasus difteri gitu ya. Itu yang mengalami kasus difteri itu memang kalau kita lihat dari datanya memang riwayatnya tidak mendapatkan imunisasi. Begitu juga dengan campak, begitu juga dengan perkusis dan yang Iya. lain. Ternyata masih banyak PR besar sekali. Sangat-sangat. Makanya kita menghimbau ya, menghimbau dari seluruh masyarakat, lapisan masyarakat untuk ayo kita bawa anak-anak kita nih ke pos-pos. Apalagi sekarang pekan imunisasi dunia ini mulainya memang dari April sampai dengan Mei. Kita mulai itu tanggal 17 April kemarin setelah kita deklarasi, kemudian nanti akan berakhir di tanggal 16 Mei. Nah, dalam fase itu memang ini kita fokusnya memang ada 3 ya, misalnya hanya baru tiga daerah ya, 2 kota yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang. Kemudian ada 1 Kubu Raya. Nah, kita coba dulu nih 3 wilayah tersebut. Jadi 3 daerah yang menjadi fokus Fokus utama yang kita kenal nanti kalau imunisasi kejar gitu. Kalau Mbak Lia tadi bicara ini kan ada mitra kami tuh. Nah, jadi saya penasaran juga sama Mbak Yurni ini. Kaitan kan ngapain sih mau repot-repot bahasa kasar ini datang dari sana kok datangin kita kok tadi nyawa kata orang lain. Bukan yang harus bisa menggerakkan masyarakat. Mbak Yun, kalau dari tadi dengar cerita Mbak Lia tadi kan, sebenarnya kasus ini kan lumayan pelik dan kompleks gitu, Bang. Kenapa atau HCP ini sangat KSP itu sangat intens nih. Mau mikirin untuk program ini. Sebenarnya apa sih sebenarnya latar belakang dari HP itu untuk lebih fokus intens kaitan dengan ini khususnya di Kalimantan Barat nih? Iya, ini ceritanya pasti menarik gitu. Ya, Bukan serta-merta langsung gitu kan. ya, jadi pertanyaannya kenapa ada HSP di Kalimantan Barat ya, Mbak ya? Gitu, Mbak Yun. Iya, jadi saya meneruskan nih apa yang disampaikan tadi oleh Mas Anton dengan Bu Lia terkait dengan program imunisasi. Jadi keberadaan kami atau HSP di sini itu karena adanya program SGGI. Jadi atau kita sebut Nanti kita kalau artikan ya. Subnational Consequential Geographies Initiative, yaitu fokusnya untuk strengthening program imunisasi di Kalbar. Ya. Banyak rangkaiannya tadi. Ya, lokalnya adalah penguatan program imunisasi di Kalimantan Barat, dan program ini merupakan kerjasama bilateral antara Kementerian Kesehatan dengan CDC dalam bagaimana caranya untuk memperkuat program imunisasi dan melindungi anak-anak kita, khususnya di Kalbar ini sebanyak mungkin dari penyakit PD3I. Dan kami, HSP, beserta dengan PAI sebagai mitra atau implementing partner dari CDC, di sini tugasnya mendampingi Dinas Kesehatan, ya, ya mendampingi Dinas, ya, bagaimana caranya nih untuk supaya imunisasi ini sampai ke semua anak di Kalimantan Barat ini. Namun di tahun pertama dan kedua ini kita fokusnya di 3 kabupaten kota dulu sebagai pilot programnya. Dan kenapa kita pilih 3 kabupaten kota ini merupakan wilayah dengan sasaran terbanyak, kemudian laporan PD3I-nya juga. Iya. Iya, dan yang kabupaten lain atau karena memang banyak cakupannya tuh?
Iya, karena pengaruh cakupannya juga yang pasti, kayak iya. Iya, namun yang pasti kenapa dipilih adalah karena dilihat juga dari Dinas Kesehatannya, Iya. bagaimana komitmen mereka terhadap, program imunisasi, Iya. sehingga nantinya hal-hal yang baik yang kita temukan di 3 kabupaten kota ini, bisa kita aplikasikan ke tempat lain. Jadi sebenarnya pilot ini kita mencari model nih. Role model. Iya. Iya. Ya, bagaimana mengatasi apa yang disampaikan tadi, Ibu Lia tentang kenapa cakupannya rendah. Nah, kita ingin pendampingan di tahun pertama kedua ini, kita ingin mengcapture apa hal-hal yang baik yang ada di 3 kabupaten kota ini yang nantinya bisa kita aplikasikan di tempat yang baik. Jadi hal baik dari sisi penata laksanaannya atau hal baik dari sisi apa kesadaran masyarakatnya tuh? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya, yang pastinya kesadaran masyarakat itu akan muncul dari kita dulu, bagaimana mendeliver informasi yang baik ke mereka, mengajak mereka menyadari bahwa imunisasi itu bukan kewajiban dari pemerintah, tapi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri untuk melindungi anak-anaknya. Gitu. Iya. Ini saya nyambung ke Mas Anton nih. Iya. Kan HSP. HSP ya. Bukan rumus SPD kan tidak serta-merta datang itu sekonyong-konyong dengan programnya. Iya. Pasti ada bisik-bisik dulu. Nah, kaitan dengan PAI yang kita ketahui juga sudah ada di Kalbar. Pasti sudah banyak mendapatkan informasi, udah turun langsung lapangan. Nah, bagaimana sih peran PAI itu sendiri sehingga menjadi mitra untuk pengembangan imunisasi? Kan EPID ini kan bukan Iya. hanya sekedar imunisasi toh. Iya. Kenapa harus menjadi Iya. fokusnya imunisasi ini? Nah, itu mau ceritanya Pak Ron. Iya. Baik, makasih Mas Surya. Mungkin sebelum saya menjawab, waktu itu memang sebelum kegiatan ini ada, kami dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi memang pernah mendapatkan jadi dana dari Asia ya waktu COVID COVID yang 2 tahun yang lalu ya kan dengan Pak Isman. Waktu zaman COVID kan, Iya. sekarang dapat lagi kan kita diberi tugas karena kebetulan memang tadi disampaikan oleh Bu Yuni memang CDC itu care sekali dengan dunia yang memang cakupannya rendah, kemudian dia punya dana. Nah, ditunjuklah dari HSP dan PAI ini, Perhimpunan Ahli Epidemiologi ini untuk membantu tadi Bu dari pemerintah daerah. Kenapa Kalimantan Barat tadi sudah disebutkan, memang betulnya kami berdua ini kan program imunisasi ini punyanya Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan lah yang menunjuk, bukan kami. Menunjuk, kenapa? Jadi Kementerian Kesehatan juga punya datanya. Kenapa memang Kalimantan Barat memang sangat spesifik ya, karena ada perbatasan dengan negara lain, itunya juga budaya dan juga sangat kompleks segala macam ya. Jadi memang itu mungkin jadi pilihan salah satunya ya. Nah, kita memang dengan HSP itu membantu untuk memfasilitasi, menguatkan. Jadi memang kami sebagai Perhimpunan Ahli Epidemiologi kan memang punya basic tentang tadi ya untuk pencegahan penyakit yang dapat melalui imunisasi dan juga imunisasinya. Nah, kita coba untuk melihat. Jadi waktu kami datang di sini itu memang kita mengadakan dulu rapid assessment. Apa sih yang diperlukan masyarakat, termasuk juga dengan petugas kesehatannya, kita survei mereka. Kita survei apa sih permasalahan-permasalahannya. Dapatlah permasalahan itu kami rumuskan dengan HSP. Kita program apa yang akan kita kerjakan selama proyek ini. Berapa tahunnya sih kita belum tahu. Kesehatan berarti. Informasinya sih memang kurang lebih mungkin ya segitulah, mungkin 3 atau 5 tahun, kita nggak tahu ya. Tapi moga-moga memang kita bisa, makanya juga nanti kalau memang kita nanti rencana tadi penguatan, kita kan lihat dari advertisement ternyata banyak petugas yang memang belum dilatih. Kita bantu untuk mereka dilatih, kapasitasnya supaya naik. Kemudian bagaimana dengan masyarakatnya, kita lihat lagi lintas sektornya. Kami berdua dengan HSP itu dengan merencanakan supaya pemerintah daerah atau dinas kesehatan tuh bisa menggandeng lintas sektor dan lain sebagainya, karena mungkin batasan finansial ya barangkali lah ya, tapi kita membantu situ. Nah, termasuk juga sampailah sekarang ini ke
imunisasi kejar dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia. Karena memang kenapa imunisasi kejar? Bahasanya tuh kan dikejar-kejar ya. Namanya gitu, Pak. Kan banyak bolong-bolong. Iya, Belum dulu imunisasi. kalau mau nyaki lari. Bahasanya tuh Gitu. istilahnya serodos. Serodos. Serodos ya. Jadi sama No, sekali tidak ada atau imunisasi ya. pernah diimunisasi tapi hanya sekali atau 2 kali bolong-bolong. Nah, itu kita kejar, semua kita lengkapi semua. Jadi gitu Mas Surya, kita memang sangat konsen untuk membantu kami sebagai di luar mitra pemerintah, membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kalimantan Barat. Kalau lihat dari PI, rekomendasi apa yang paling utama nih yang disampaikan kepada dinas kesehatan itu dari PI? Kira-kira. Kalau sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni, memang sebenarnya kan memang masih ada kita sendiri ya, jadi SDM-nya lah ya, kan perlu dikuatkan nih. Nah, kita perlu kuatkan dulu. Kenapa? Karena kita sebetulnya nih dinas kesehatan sudah punya SOP, punya guideline, punya juknis, juklak lengkap. Tetapi setelah di lapangan tuh nampaknya teman-teman itu petugas kesehatan tuh masih belum sesuai dengan relnya. Nah, kita mencoba untuk direview kembali gitu supaya mereka betul. Nah, itu mulai dari pelatihan, penguatan, sampai logistik pun kita juga membantu untuk komunikasi dengan Kementerian Kesehatan supaya logistiknya tercukupi. Karena kalau pas pada saat turun logistiknya nggak ada kan, repot juga kan. Nah, jadi memang selfie aja balik gitu. ya kuotanya di situ memang ya. Oke. Kaitan itu dengan penjelasan Mas Anton Mbak Liani, kayaknya menarik kaitan dengan sumber daya manusia. Sebenarnya dinas kesehatan ini baik di kabupaten, terutama provinsi lah sebagian, sudah ada merancang apa nih untuk penguatan sumber daya. Kan kita tahu lah ya, peran petugas kesehatan bukan hanya ngerjain imunisasi aja kan, banyak hal yang udah pusing, belum lagi tuntutan masyarakat harus begini, salah sedikit ributnya bisa sehari-hari, padahal hal kecil. Nah, kira-kira Kalau apa upaya-upaya yang udah dilakukan nih? ya sebenarnya terkait imunisasi memang kita mulai dari peningkatan kapasitas Iya, tugas tugas. kalau kita dulu kita kenalnya juru imunisasi, jurim. Jurim. Kalau sekarang bilangnya ya koordinator imunisasi. Ya, pada itu sama aja ya. Sudah barusan juga minggu lalu juga ya kita juga sudah lakukan kembali. Karena sebenarnya selain itu mempengaruhi juga kan logistik tadi yang disampaikan. Ya memang kita upaya gitu ya untuk memenuhi kebutuhan logistik untuk vaksin dan sebagainya. Nah, ada hal yang lain juga tadi Pak Anton juga sebutkan beberapa, sebenarnya kita udah punya juknis, sudah punya SOP, udah lengkap secara apa ya, dokumen dan tuntunan atau pedoman itu kita sudah lengkap. Tapi ada juga memang di lapangan itu biasanya terjadi penggantian petugas dan sebagainya gitu ya. Jadi memang perlu dikuatkan lagi nih teman-teman di lapangan. Ada keraguan biasanya teman-teman ini atau jurim atau korim tadi ini, misalnya dalam memberikan imunisasi yang kita kenal imunisasi ganda. Biasanya kan itu kan kalau memang bayangannya itu nanti terjadi reaksi atau apa gitu pada saat anak. Jadi sebenarnya dari sisi petugas sendiri itu ada kekhawatiran. Minggu lalu kita lakukan penguatan untuk memberikan kepada petugas ini, meyakinkan itu bahwa sebenarnya imunisasi yang diberikan dengan suntikan ganda itu aman. Itu salah satunya. Jadi yang utama nih betul-betul yang ada penguatan petugas. Rata-rata belakang rata tuh profesi apa aja nih? Memang perawat ya bidangnya untuk vaksinasi ya. gitu ya. Tapi memang tadi karena ini memang kita dibantu ini hanya baru pilot projectnya ada 3 kabupaten kota tersebut, yang khusus itu aja dulu. Mudah-mudahan nanti dengan sejalan waktu kita lihat oh ini berhasil dengan proses seperti ini, nah, mungkin kita harapkan bantuan juga ke kabupaten kota yang lain. Kalau itu Mbak Yum, kaitan dengan ASP ini kan bicara logistik dan pasien. Apakah dari ASP juga membantu peran untuk penyediaan logistik termasuk penguatan vaksin itu ataukah sekedar program penguatan yang sifatnya pengembangan kapasitas, pengembangan program kemitraan gitu Mbak? Iya, untuk sejauh jadi kita HSP dan bersama dengan PAI di sini supportingnya adalah selain yang disebutkan tadi mungkin ada sebagian kecil finance gitu.
juga memberikan dukungan strategi. Iya, strategi apa yang harus kita lakukan sehingga meningkatkan demand masyarakat untuk mengimunisasi anaknya. Nah, jadi dengan sejauh ini betul yang disampaikan tadi bahwa dalam intervensi ini kita tidak langsung ke masyarakat, ada tahapnya seperti yang disampaikan tadi Pak Anton, Bu Lia, bahwa di tahun pertama itu kita fokus pada capacity building nakes kita, merimain kembali gitu ya. Oh, kita habiskan nih. Ya, di 2025. 25 Iya, 2025. Ya, kita startnya di 2025. Capacity building bagi nakes kita, bagaimana mengingatkan kembali namanya manusia ya. Kita harus sering-sering diingatkan. Jadi jangan bosan. Ya. Ya. Kemudian setelah itu di tahun ini kita sudah mulai masuk bagaimana mengengage siapa saja nih yang bisa terlibat untuk menguatkan program imunisasi ini, karena kita menyadari imunisasi ini tidak bisa hanya di sisi nakes saja. Itu harus kita sadari dulu. Peran pemerintah daerah sangat penting. Karena masyarakat ini miliknya pemerintah. Ya, baru kemudian kita melibatkan lintas sektor, stakeholder yang berhubungan langsung dengan dinas kesehatan seperti dinas pendidikan, Kemenak, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya dilibatkan. Karena ini kita berbicara komunitas, ya. Ya, jadi kami di sini mendukung dinas kesehatan karena ini merupakan mandat dari Kementerian Kesehatan, juga kami ada di sini ya. Iya, dengan Kemenkes. Jadi di sini kami membantu mendampingi dinas kesehatan bagaimana menafsirkan strategi nasional itu, seperti tadi bagaimana melibatkan ya lintas sektor ya, masyarakat ya, agama. ya, dan seperti yang dilakukan kemarin adalah pemerintah daerah kita libatkan ya. Kemudian ke depannya ada beberapa lagi dari hasil pertemuan itu, ada beberapa institusi atau stakeholder yang mengajak kolaborasi lagi. Mereka sudah mulai perhatian bahwa iya betul anak-anak kita perlu imunisasi untuk melindungi atau untuk mewujudkan cita-cita kita generasi yang hebat. Jadi salah satu poin MOU yang akan kemarin dilaksanakan itu ya penguatan dan kesepahaman dalam penanganan imunisasi di daerahnya masing-masing. Berarti dengan karakter kan beda daerah, beda pola nih, beda komunitas gitu. Apakah itu ada terkelompok-kelompok pembagian intervensinya, Pak? Untuk di 3 kabupaten kota ini, iya, jadi betul sekali Pak Surya. Jadi seperti pengalaman saya khususnya sebelumnya itu pernah di beberapa provinsi, setiap provinsi ini beda-beda. Iya, pernah di Papua, pernah sampai ke Aceh, pernah dan di Jawa juga sangat berbeda-beda setiap daerah ini, dan challenge-nya pun berbeda tapi hampir sama. Ya, dan yang sama juga adalah bagaimana respon dari dinas kesehatan dan pemerintah setempat, itulah yang sangat berperan dalam program imunisasi di wilayah tersebut. Jadi kalau saya lihat dari daerah atau provinsi yang pernah kami datangi, ketika kepala daerah, stakeholdernya sangat konsen dengan program imunisasi, kemudian dinas kesehatan juga, itu bisa lebih mudah untuk mencapai target ya. Karena kembali lagi masyarakat ini adalah milik pemerintah setempat. Kan beliau yang dipilih oleh masyarakat. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh pemerintah setempat seperti kepala desa, lurah. Ini lebih dengar ya. Tugas itu sendiri mungkin ya. Iya, jadi saya pernah di Jawa, Pak, yang lebih mengajak masyarakat itu adalah pemerintah daerahnya, Pak Kades, iya, Pak Duku. Jadi nakes itu hanya datang untuk menyuntik. Iya. Ketika
kalau ada event imunisasi kayak program nasional seperti polio saat itu yang menggerakkan semua pemerintah daerah. Prof. Anton, dari PAI sendiri gimana nih? Apa keterlibatan PAI ini dalam intervensi masyarakat nih? Otomatis kan yang paling bisa dekat nih kan bukannya dinas nih, pasti organisasi profesi yang bisa tahu itu seperti apa, Mas? Iya. Selama ini. Jadi memang seperti yang sudah disebutkan juga oleh Bu Lia dan Bu Yunti ini, kita juga sudah mulai mapping wilayah-wilayah mana yang memang harus kita intervensi, ya kan? Nah, kami dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi kan memang basic untuk itunya udah punya. Jadi kita bisa memberikan tadi menguatkan mereka dengan memberikan juknis atau petunjuk yang sudah oleh program oleh kementerian. Nah, itu kita mengajarkan. Contohnya misalkan ya kalau untuk yang paling detail itu kalau imunisasi kan dari perencanaan kecil atau microplanning gitu kan. Nah, di situ sudah lengkap berapa sasaran atau sasaran yang mau dicari itu berapa di wilayah itu, terus bagaimana kebutuhan logistiknya, mulai dari anak umur 0 sampai 59 bulan tuh harus sudah tercatat semua strategi-strategi itu, termasuk juga nanti anak-anak sekolahnya. Nah, kita memberikan tadi penguatan itu, pemahaman kepada petugas kesehatan itu supaya memahami itu karena dengan kekuatan apa yang kita lakukan itu udah sesuai, nah baru kita bisa mudah untuk melakukan kegiatannya. Misalkan kita sekarang melakukan imunisasi kejar, tentunya kita harus punya nih berapa sasarannya yang harus kita kejar nih. Jangan cuma turun-turun aja, jadi kita harus punya sasarannya tuh. Di mana mereka, karena selama ini memang kebiasaan petugas kesehatan tuh masih bekerja secara rutinitas untuk inovasi-inovasi yang sebetulnya banyak nih mereka yang belum tercover, tapi nggak terkejar, nggak dapat. Nah itu kita memberikan pengertian pada mereka supaya tadi bagaimana mendapatkan sasarannya, tuh, bagaimana caranya untuk melibatkan lintas sektornya, tokoh masyarakatnya, gitu kan. Nah kita punya betul tadi yang disampaikan Ibu Yuni, kita memberikan strategi-strategi itu karena pelaksananya berkesehatan. Kita hanya memberikan tadi strategi ini yang strategi yang sudah ada sebetulnya, nanti bagaimana cara pelaksanaannya. Kalau memang terbentur tadi misalkan untuk semacam kayak regulasi, kita bantu untuk nanti merumuskan supaya nanti dinas kesehatan membuat regulasi untuk penguatan pada saat pelaksanaan di lapangan. Terus gimana ya itu menyikapi dengan kearifan lokal kan kita juga tidak menutup mata ya, ada daerah-daerah komunitas itu yang menolak, yang coba menghindar, nah itu bagaimana ya itu menyikapi dengan pola kearifan lokal, tapi jangan dijawab sekarang, kita selesaikan dulu. Kita istirahat dulu ya.
bisa terbebas dari serangan ya kelumpuhan. Kemudian juga ada BCG ya, anak-anak kita terbebas dari penyakit cacar. Nah, kemudian ada lagi apa? Campak ya, anak kita terbebas dari penyakit campak dan lain sebagainya. Imunisasi polio, anak-anak kita bisa terbebas dari serangan ya kelumpuhan. Kemudian juga ada BCG ya, anak-anak kita terbebas dari penyakit cacar. Nah, kemudian ada lagi apa? Campak ya, anak kita terbebas dari penyakit campak dan lain sebagainya. Imunisasi polio, anak-anak kita bisa terbebas dari serangan ya kelumpuhan. Kemudian juga ada BCG ya, anak-anak kita terbebas dari penyakit cacar. Nah, kemudian ada lagi apa? Campak ya, anak kita terbebas dari penyakit campak dan lain sebagainya. Imunisasi polio, anak-anak kita. Saya di acara obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Baik, Mas Anton, kita lanjut lagi. Tadi sempat terputus iklan ya, tapi biar lebih jeda, lebih enak kita menjawab hal-hal yang selanjutnya. Bagaimana nih Mas penanganan dan intervensi dari BI berkaitan dengan kearifan lokal dan penanganan kasus imunisasi ini? Ya, baik, terima kasih Mas Surya. Seperti tadi di awal saya sampaikan kan kita pada saat datang ini di awal pertama kan kita melakukan rapid assessment. Nah, dari data-data itu melakukan survei tadi dengan masyarakat, terutama caregivernya, kemudian petugas kesehatan, nakesnya. Itu memang ada masuk juga itu tentang lintas masyarakat lintas program dan masyarakat yang terlibat itu. Kita sekarang PAI merencanakan untuk menggait PKK. PKK ya. Karena besar tuh Mas kalau PKK. nah, karena pengalaman Ibu negara. pengalaman PIN yang pertama tahun 95 itu kan nah ini kita menggandeng PKK itu untuk melibatkan mereka karena dilihat PKK itu sangat strategis mulai dari nasional Sampai ke provinsi sampai ke desa bahkan sampai ke RT RW. Nah, memang itu. Kita memang nanti akan merencanakan. Nah, dari situ kita merencanakan konsep-konsep itu kita diskusi dengan PKK. Apa sih peran nanti supaya mereka bisa langsung ke masyarakat. Nah, memang rencana kami akan mengadakan semacam workshop dengan PKK itu
kurang nanti awal-awal Mei ya, mungkin tanggal 8 Mei ya, kalau tidak ada mundur nanti barangkali. Karena memang persiapan itu kan memang kita harus ada verifikasi dari CDC dulu. Kalau ada verifikasi, oke lah jalan. Nah, di situ sebelum itu juga kami ada kegiatan untuk menggandeng organisasi profesi. Iya, berarti bukan hanya IP, jangan Iya, organisasi profesi akan semua ya. gitu. Kenapa? Karena seperti klinik rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah itu kan pemahaman tenaga medis tentang tadi pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, juga imunisasi itu supaya sepaham dengan apa yang sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita memberikan muatan-muatan di seminar tadi untuk organisasi profesi, kan kita libatkan juga. Nah, untuk PKK itu juga itu nanti kita menggandeng bagaimana kita sedang mau mencari bentuk dari bentuk. Jadi nanti pada saat workshop tadi nanti Oh, ini kan komunikasi nih, ya sekolah seperti ini betul. berarti ya komunikasi ini ya. Kami kemarin diskusi juga kayaknya ini kan kalau untuk karena ada PKK tuh yang juga menjadi kader di Posyandu. Nah, itu dia akan nanti. Jadi sebelum kami workshop itu memang kita merencanakan mereka tuh suruh turun dulu untuk melihat tadi mengenal medan sama tentara misalkan gini, sasaran di Posyandu itu berapa sih, bagaimana cara mencari sasarannya, terus nanti ada juga yang namanya kita kan ada My Village My Home atau rumah imunisasi kita di Posyandu itu kan ada data sasaran itu. Nah, itu akan dikuatkan dari PKK termasuk dengan masyarakat di situ. Nah, makanya mereka turun dulu untuk memahami itu, nanti pada saat workshop mereka sudah punya permasalahan yang akan dibahas di situ. Nanti akan bisa, dan itu pun nanti di outputnya itu nanti pada saat workshop itu akan dibuat kayak nota kesepakatan supaya nanti dari PKK pada saat turun ke lapangan bagaimana sih progres mereka gitu. Jadi kita akan memberikan muatan-muatan. Semoga itu baik. Oke, kita menjawab ini nih dari Iya. Sobat Sehat nih, Sobat Sehat. Coba deh ingatkan, ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana para narasumber menyikapi informasi hoax terkait imunisasi? Nah, ini gimana ini? Mungkin Mbak Lia sama Mas Anto. Oh iya, kemarin mungkin nanti saya tambahkan ya. Ya, pada waktu kami turun ke Singkawang itu sempat kami ke itu ke apa APR Akademi Perawat. Nah, dengan direkturnya tuh kita diskusi di mereka tuh. Jadi muncul memang bahwa ini perlu adanya influencer-influencer dari terutama anak-anak muda. Nah, kita mencoba karena anak-anak muda itu lebih mudah untuk bisa memberikan pemahaman, edukasi ya. Termasuk juga ibu-ibu nanti juga begitu, bukan hanya sekedar yang ya, tapi yang bermanfaat. Kita dorong. Kita dorong di situ. Situ. Mungkin Bu Lia atau Bu Lia menambahkan. Ya, jadi betul. Jadi kita tuh istilahnya dalam memberikan informasi ini bersaing gitu ya, lawan hoak-hoak ini. Betul. Pokoknya lebih banyak hoaknya daripada. Jadi memang salah satunya yang kita lakukan hari ini. Ya, salah satunya yang kita lakukan hari ini dalam bentuk ya roti cup lah gitu ya, misalkan obrolan-obrolan kita ini podcast ini itu memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Tadi yang Anton bilang melibatkan influencer, betul, bisa salah satunya karena untuk biasanya kan lebih banyak gitu ya influencer itu apa, terutama dengan mungkin ibu-ibu muda ini kan, ibu muda gitu ya sering gini. Dan terkait PID ini, Mas Surya, kami juga pekan imunisasi dunia ini, kami juga membuat apa ya, ada sedikit perlombaan gitu. Perlombaan, ada lomba-lomba untuk masyarakat dalam hal ini misalnya orang tua gitu minta untuk membuat video terkait pentingnya imunisasi. Pengalaman-pengalaman beliau ya dalam mengimunisasi anaknya, bagaimana, apakah betul seperti pertanyaan itu ada menyebabkan penyakit ini gitu ya, gitu. Nah, itu nanti kita minta masyarakat atau ibu-ibu ini membuat video kemudian mengirimkan atau ke media sosialnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk gitu ya, salah satu bentuk untuk tes videonya, bukan, tapi pesannya, pengalaman-pengalaman. Itu juga dengan tokoh masyarakat. Kalau pelayanan kesehatan sudahlah, itu memang dapat itu karena itu profesi lah itu kan ya. Orang lain, hal ini tokoh-tokoh masyarakat, misalnya kepala desa, camat, mungkin gitu ya. Nah, itu kita minta beliau untuk mendukung membuat video-video seperti ini tentang pentingnya imunisasi.
Terserah dengan konsep itu. berbagai macam cara kita Melibatkan mereka ya. gitu, berbagai macam cara supaya ini kita mengkanter hoak-hoak yang ada di masyarakat yang lebih kuat sekali memang terkait tidak Zaman IT kan imunisasi ya. nggak bisa Benar. ditahankan. Ya. Pak, boleh saya tambahkan hoax ini? Oh, boleh. Itu menarik. Iya, jadi betul untuk bagaimana sih kita menyikapi hoax terkait imunisasi. Nah, mungkin para penggiat media itu sangat paham bahwa banyaknya informasi yang saat ini di media itu lebih banyak yang negatif Betul. tentang imunisasi dibandingkan dengan yang positif. Nah, apakah kita perlu mengkantor satu persatu nih? Ya, nggak perlu menghabiskan waktu dan yang memposting itu akan semakin senang ketika kita respon. Nah, cara yang salah satunya tadi yang disampaikan Ibu Lia, dan saat ini sebenarnya Dinas Kesehatan juga mengadakan lomba video testimoni dari orang tua. Jadi kita ingin menaikkan lebih banyak informasi positif, baik itu dari orang tua juga khususnya untuk nakes. Jadi nakes kita ajak untuk sebanyak-banyaknya share informasi kegiatan imunisasi di wilayah masing-masing. Karena ya kita berlomba nih betul, siapa yang paling banyak, yang negatif atau yang positif. Jadi ayo posting semua kegiatannya, baik itu kegiatan di posyandu, di sekolah, di puskesmas atau di rumah sakit, supaya lebih banyak informasi yang beredar baik itu di Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya. Nyatanya lebih banyak orang yang tidak baik daripada Lomba ya. Nasional pun sama, juga mengadakan lomba video. Ya, betul. Sehingga kecepatan yang mana ini gitu kan. Satu lagi nih Mbak, ini ada pertanyaan juga nih, apa peran fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam mendukung program imunisasi nasional? Mungkin dari Mbak Lia dulu, baru dibuatkan oleh Mbak Yun dan Mas Anton. Iya, betul. Terima kasih ini dari Pak Antoni ini ya. Jelas memang kita sangat mengharapkan ini berterima kasih peran swasta gitu ya, dan mungkin organisasi-organisasi profesi, dan kemarin memang sepertinya dari IBI nasional ya, Ikatan Bidan Indonesia itu juga sudah, karena memang langsung dari IBI pusat itu menginstruksikan bahwa praktek klinik-klinik yang biasa kan punya praktek mandiri kan, Itu masuk kategori swasta ya? iya kan, itu juga diharapkan juga ikut bantu menggiatkan untuk imunisasi ini. Nah, kami dari Dinas Kesehatan itu membantu mendukung paling tidak penyediaan logistiknya dan vaksinnya. Ya, karena itu sudah dari IBI itu sudah datang untuk nanti beliau akan menginformasikan kepada anggotanya yang sudah membuka praktek mandiri itu untuk membuka layanan imunisasi ini, karena memang kenyataannya kan memang ada layanan imunisasi di praktek mandiri itu. Itu memang diizinkan di regulasi ya? Ya. Bukan apa kayak klinik Pratama atau misalnya bidan itu berarti diizinkan. Diizinkan. Itu, dan terkait ini memang gratis yang jelas gitu ya. Asal mau ngambil ke dinas saja. Gitu fasilitasi. Ada pertanyaan lagi kan? Nah, kaitan dengan keberagaman nih, pola sistem dan macam. Kan tentunya target kita untuk sebanyak mungkin orang yang tervaksinasi semacam. Tentunya Mbak Yun nih punya pengalaman nih, bukan hanya sekedar di Kalimantan Barat yang 3 kabupaten, pasti ada di daerah lain punya gambaran dan punya hal baik lah. Otomatis kan kita Provinsi Kalimantan boleh contoh baik dari daerah lain. Mungkin Mbak Yun punya pengalaman di daerah lain. Bagaimana sih? Udah setahun di sini kan udah punya gambaran nih. Kalau mau 3 kabupaten ya, gimana Mbak? Bisa ceritakan ke pasti kami. Oh baik, iya, kalau berbicara pengalaman, iya, ini juga sebuah kesyukuran bisa punya kesempatan bertugas di beberapa provinsi, dan memang betul terkait kendala terhadap program imunisasi itu hampir sama di setiap wilayah gitu ya. Dan yang membedakan juga itu dari segi bagaimana merespon ya. Responnya ini ada beberapa bagian, ada dari segi pemerintahnya, dinas kesehatannya bersama dengan puskesmas, kemudian masyarakatnya ya. Iya, iya, ya. Salah satu contoh yang pernah saya lihat
ketika berada di Papua Barat itu pada saat pelaksanaan Pinpolio ya Polio. 2024 kemarin itu di sana itu karena mungkin sudah dilibatkan oleh kepala daerahnya ya, jadi yang mengundang rapat itu bukan puskesmas, tapi Pak Camatnya mengundang puskesmas di wilayahnya. Iya, dia yang mengundang puskesmas di wilayah camat tersebut. Dan itu beberapa camat melakukan yang yang rendah cakupannya, mengumpulkan kemudian menanyakan yang mana wilayah kalian yang masih rendah, desa mana, kendalanya apa, kita lakukan bersama gitu. Itu yang pernah saya lihat. Dan terkait PKK pernah yang disampaikan oleh Pak Anton, pernah juga di satu provinsi itu pada saat Dian bulan imunisasi nasional 2002 itu yang melakukan evaluasi itu TPPKK. Iya, Dinkes punya menyediakan data. bapaknya bukan Iya, selalu peralatan gitu karena dia bilang PKK-nya biar kita semuanya akan ikut. Jadi Dinkes provinsi itu hanya mengirimkan data ke TPPKK, mereka yang rutin hampir setiap minggu meeting dengan TPPKK seluruh kabupaten kota. Jadi mereka yang evaluasi gitu. Bahkan banyak laporan nakesnya akhirnya bilang, aduh kita kelabakan diminta di sini lagi, diminta di sini gitu. dari itu teman-teman PKK-nya. Iya, iya, seperti itu. Ini akan dicontoh oleh PAI ya, sekarang ini. Kalau PAI sendiri gimana kesiapannya, Mas? Ya, kami Kaitan tuh dengan ada contoh baik nih. Ya, itu tadi banget ya, Mas. mungkin bisa jadi bahan pada saat nanti workshop kan bisa disampaikan. Artinya begini, seberapa besar mereka bisa merespon pembelajaran baik di wilayah-wilayah lain lah ya, bisa kita sampaikan gitu. Karena memang pengalaman-pengalaman di daerah manapun tuh sangat strategis memang PKK. Karena kebanyakan ada juga yang suaminya pejabat kan jadi gampang. Kata gitu ini ya. Jadi seperti walaupun pada dasarnya memang tanggung jawab mereka di Posyandu itu untuk meningkatkan di PKK itu ada program yang namanya Desa Tangguh. Imunisasi itu ada di situ. Semua lintas sektor itu ada di Desa Tangguh, termasuk imunisasi. Nah, imunisasi memang sekarang 2 tahun ini menjadi trending topic lah di kementerian karena sudah didiskusikan oleh Kementerian Kesehatan, dari Departemen Agama, Pendidikan, termasuk juga dari desa ya, unsur desa itu untuk tadi penguatan pada saat pelaksanaan kegiatan di Posyandu itu melibatkan kader untuk penguatan imunisasi. Nah, kita lihat pertanyaan lagi dari Sobat Sian nih. Ada satu lagi nih. Apa yang terjadi jika anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap? Ya. Gimana, Mbak? Ya. Yang jelas tadi kan tujuan dari imunisasi itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh anak tersebut terhadap penyakit, salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, kalau ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap, otomatis mudah sekali untuk terpapar atau mendapat kena penyakit yang sebenarnya penyakit tersebut bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi rentan anak tersebut. Ya. Biasanya kalau dia sudah, kalau seperti kemarin kita zaman COVID kan juga begitu. Kan? Beda kan orang yang benar tidak kena dia COVID itu, cuman kalau orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID, apa ya istilahnya, kondisi penyakitnya itu akan lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak diimunisasi sama sekali. Tujuannya kan begitu. Itu untuk skala umur berapapun ya? Iya. Untuk vaksinasi sendiri ya. Baik dari ini. Oh iya. Ya. Ini jadi mungkin ketika ada anak yang tidak lengkap imunisasinya, jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk melengkapi. Kalau kalau ada anak yang di bawah usia 1 tahun, sebenarnya masih ada kesempatan nih melengkapi sampai usia 11 bulan untuk mendapatkan status imunisasi dasar lengkap atau bayi lengkap. Zona umur itu masih ada. Gitu. Bagaimana kalau di atas 1 tahun masih ada kesempatan lagi? Iya.
sampai dengan usia 59 bulan atau di bawah 5 tahun masih bisa melengkapi imunisasinya kecuali BCG dengan HB0. Yang lainnya masih bisa mendapatkan DPT, TCP, IPV, MR, OPV sampai dengan usia di bawah 5 tahun. Tapi kalau lihat dari kan fungsinya itu kan berdasarkan umur, waktu yang sesuai Ya. kan. Kira-kira apa enggak ada pengaruhnya itu, Pak? Kayak dengan lewatnya waktu itu. Sebenarnya sangat berpengaruh. Makanya ada yang kita sampaikan imunisasi dasar lengkap sesuai dengan usia. Karena kan sekarang ini mobilisasi masyarakat sangat tinggi. Virus kita tidak tahu siapa nih pembawanya, siapa carrier-nya. Jadi anak-anak yang lambat mendapatkan imunisasi itu akan potensi tertular penyakit itu. Jadi sebenarnya kalau kita ibaratkan ini adalah kita ingin anak-anak kita ini berlomba nih apakah dapat imunisasi dulu atau virusnya. Nah, itu. Jadi ada ya jadi anak-anak yang lambat mendapatkan itu beresiko untuk tertular penyakit tersebut. Nah, sekarang ini kan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan program imunisasi kejar ya yang disampaikan tadi dari tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei. Jadi Bapak Ibu yang anaknya belum lengkap imunisasinya bisa ke Posyandu, Puskesmas ya atau untuk mendapatkan melengkapi imunisasi anaknya. Kalau waktu vaksinasi bebas saja. 24 jam boleh divaksinasi atau ada kategori waktu tertentu ya? Tergantung fasilitas kesehatannya mungkin perlu dicek bukanya sampai jam berapa. Iya, layanannya. Ya kalau mungkin yang malam bisa ke klinik juga. Ini saya sedikit tambahkan juga. Jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk tadi menguatkan imunitas di wilayah atau herd immunity itu memang harus cepat kita lakukan. Kenapa? Karena masih banyak yang bolong-bolong, kita lengkapi. Karena semakin terbentuknya herd immunity atau kekebalan wilayah itu akan semakin kuat. Memang sebetulnya kalau secara epidemiologi itu kalau bisa mencapai 95% itu lebih bagus. Kenapa? Karena dengan 95% itu anak-anak itu bisa melindungi yang 5%. 5% itu begini, memang sama sekali dia nggak bisa karena mungkin jantungnya udah parah banget si anak itu. Kelainan genetik memang dia tidak bisa diimunisasi tapi tetap terlindungi oleh yang 95%. Makanya memang kita mencoba yang bolong-bolong kita lengkapi dengan imunisasi kejar, ada namanya sepekan imunisasi, penari, imunisasi dunia. Nah, itu maksudnya di situ. Ayo sama-sama tadi kita lakukan supaya anak kita terlindungi dari penyakit. Baik, Mbak Lia, Mbak Yon, Mbak Tanton, alhamdulillah. Sebenarnya ini panjang nih. Saya masih ada beberapa pertanyaan gitu. Tapi karena kita dapat program 30 menit, ini pun sudah kita bahas iklannya. Tentunya masih ada Bapak Item. Tapi karena kita terpatok oleh program 60 menit, maka mungkin kita akhirin. Nah, sebelum berakhir, saya minta close statement yang pertama dari Mas Anton selaku koordinator PAI Kalbar. Tadinya di Mbak Yun juga. Ya. Baik, terima kasih Mas Surya. Jadi saya dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi mengajak seluruh tenaga kesehatan dengan semangat untuk mencari sasaran atau bayi-bayi yang memang belum diimunisasi. Ayo kita cari sampai ketemu supaya mereka dan libatkan lintas sektor supaya mereka mau diimunisasi. Dan masyarakat juga begitu. Ayo bahwa imunisasi itu sangat aman, sangat-sangat aman sehingga nggak perlu takut bahwa akan terjadi apa-apa karena semuanya sangat aman. Terima kasih. Mbak Yun, mohon statementnya. Ya baik. Sobat sehat. Ya baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman kesehatan, ya. Ayo lindungi anak kita dari penyakit menular seperti yang saat ini banyak dilaporkan penyakit campak, tidak hanya pada anak-anak, juga bisa ke orang dewasa karena semakin banyak anak yang tidak diimunisasi maka potensi terjadinya KLB semakin tinggi.
Jadi Bapak Ibu, lindungi anak kita dari penyakit menular dengan imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia. Terakhir, Mbak Ya, Lia. jadi kami dari Dinas Kesehatan Pak, mungkin mengharapkan dukungan dari semua sektor terkait. Dalam hal ini mungkin yang terdepan yang selalu bersinggungan dengan masyarakat adalah bisa Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat gitu ya, untuk tolong dibantu petugas kesehatan ya untuk membantunya dengan cara mengajak masyarakat untuk datang ke pos pelayanan, apakah itu pos imunisasi, apakah itu ke rumah sakit, apakah itu puskesmas, untuk mendapatkan imunisasi bagi anak-anaknya di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Mobil khusus memang 3 kabupaten kota yang memang menjadi fokus utama, dan Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Puraya. Ayo imunisasi anak kita semua, melindungi mereka dari penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi itu aman, terus kalian, untuk melindungi generasi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih Mbak Yun, terima kasih Mbak Anton atas kesempatannya yang meluangkan waktu untuk obrol-obrol tentang imunisasi. Oke Sobat Sehat, tidak terasa waktu kita sudah melewati 60 menit bincang-bincang obrolan sangat menarik pada hari ini. Buah pepaya, buah belimbing, jangan lupa kita imunisasi karena imunisasi itu sangat penting. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, ya, terima kasih.